Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan dari Praktikum Pengukuran Dasar LKA 2. Dan, jangan lupa, selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum pengukuran dasar dengan topik konstanta pegas menggunakan metode getaran. Oke, kita lanjut. Saya berkelompok dengan Nuris Areza Gibran dan Rashad Ariawan. Yuk kita lanjut ke dasar teori. Nah, sebelum kita masuk ke metode getaran, saya akan menjelaskan apa itu hukum Hooke dulu. Nah, menurut hukum Hooke, panjang pegas secara umum akan bergantung dengan besar gaya yang diberikan terhadap pegas tersebut. Besar gaya yang bekerja pada pegas selalu berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dan posisi awal sebelum diberikan gaya. Nah, kalau dimasukkan dalam persamaan, itu adalah F sama dengan min Kx. Nah, F itu adalah gaya, K adalah konstanta pegas, X itu adalah perubahan posisi pegas dari posisi sebelum diberi gaya. Jadi X ini maksudnya itu dari posisi awal itu harus posisi awal dan posisi akhir itu harus dihitung jarak antara posisi awal dan posisi akhir maksudnya. Lalu untuk tanda min, tanda min itu adalah gaya reaksi yang berlawanan dengan gaya eksternal yang menyebabkan perpanjangan pegas. Jadi tanda minus ini cuma hanya sebagai tanda arah. Nah, lalu dalam pengukuran konstanta pegas ada dua metode. Nah, apa saja? Yaitu pertama, statik atau dengan rumus ini yang biasanya. Nah, terus ada juga namanya metode getaran atau dinamik yang ditentukan dengan mencari periode getaran pada pegas yang diberikan beban. Nah, persamaannya itu adalah T sama dengan 2pi akar M per K, di mana T itu adalah periodenya, M adalah massa total yang berupa penjumlahan antara massa beban, massa tabung, dan massa pegas. Mohon maaf, saya ngecek rekaman sudah merekam. Oke, nah oleh karena itu dalam mencari konstanta pegas dapat ditulis sebagai berikut. Bisa juga menggunakan rumus ini, yaitu konstanta sama dengan 4pi 4pi kuadrat per T kuadrat dikali massa total. Nah, apa sih tujuan dari eksperimen yang dilakukan? Apa sih tujuannya eksperimen menghitung konstanta menggunakan metode getaran? Nah, yaitu pertama satu, supaya kita mampu menggunakan konstanta dengan metode getaran, of course. Tapi juga dua, mengamati perbandingan konstanta pegas menggunakan hukum Hooke dari eksperimen sebelumnya dengan menggunakan dan metode getaran. Nah, terus yang ketiga, mampu memahami hubungan antara massa dan periode getaran, dan yang terakhir membuktikan konsep gerak harmonik sederhana. Nah, kita lanjut ke prosedur percobaan. Nah, supaya eksperimen berjalan dengan lancar, kita harus melaksanakan beberapa langkah supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama yaitu rangkai alat hukum Hooke sesuai dengan gambar. Jadi ini ada, yang penting kalau misal di eksperimen ini itu aslinya cuma ya stand ini, spring pegasnya di sini, lalu ini ada wadah dan wadahnya di bawahnya spring, lalu standnya itu ngadep ke sini, ya terserah, boleh ke sini, boleh ke itu, pokoknya standnya di bawah untuk bisa berdiri. Yang kedua, tentukan massa total dengan menjumlahkan massa pegas, massa tabung, dan massa beban. Lalu letakkan beban ke dalam tabung, lalu angkat beban serta pegas sampai pegas tidak tertarik. Lepaskan pegas bersamaan dengan mulai perhitungan waktu pada stopwatch. Hitunglah waktu. Lalu selanjutnya, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk pegas mencapai 10 getaran. 6. Hitunglah waktu yang dibutuhkan pegas untuk mencapai 1 getaran dengan membagikan total waktu mencapai 10 dengan getaran dengan 10. Nanti saya jelaskan itu. Lalu yang terakhir, ulangi percobaan sebanyak 5 kali untuk setiap pegas yang digunakan. Oke, kita lanjut ke data hasil percobaan yang telah kita dapati. Harus diperhatikan bahwa massa tabung adalah 49,3 gram. Oke, kita lanjut. Nah, kita pertama menggunakan pegas A. Nah, kita bisa mengetahui bahwa bebannya itu ada berbagai macam. Ada dari 10 sampai 60. Tapi kita untuk pegas A masanya itu konstan, yaitu 21,2 karena kita menggunakan pegas yang sama. Nah, massa total yaitu kita jumlahkan, misal massa beban 10, 21, dan ini kita jumlahkan jadi 80,5 dan seterusnya sampai sini. Kita coba analisis salah satu data hasil percobaannya.
Oke, jadi masa beban pada 10 yang ini aja deh, yang 50. Tadi masa beban pada jadi mohon maaf. Jadi masa beban kita 50. Masa pegas sesuai dengan berat pegas A yaitu 21,2, masa totalnya 120,5. Nah, saat di 10 getaran saat kita tarik saat di posisi di awal sebelum tertarik itu kan ada getaran sampai, nah jadi saat sudah sampai 10 itu kita hitung bahwa itu bahwa pada 10 getaran pegas membutuhkan 4,360 sekon. Nah, berarti tinggal kalau misal di satu getaran kita cuma tinggal 4360 dikurangi dengan 0,436. Nah, terus kita juga harus untuk persamaannya kita harus cari T kuadrat. Tinggal di kali aja dengan dirinya kita dapatnya hasil ini. Oke. Selanjutnya ya proses yang bersama dengan yang untuk pegas B, tapi perbedaannya karena masa pegasnya beda, jadi masa totalnya tentunya beda. Oke, kita lanjut aja. Nah, ke analisis. Ini yang paling penting. Setelah melaksanakan eksperimen dan mendapatkan hasil masa total hingga periode, masa total bisa dilihat di sini, lalu periode ini kita dapat hasil ini dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah grafik mengenai hubungan periode kuadrat T2 terhadap antar masa total. Nah, bisa dilihat dari sini hubungannya. Saya sudah membuatkan grafik ini. Nah, berdasarkan hasil percobaan dan grafik yang telah disusun, penentuan konstanta pegas dilakukan dengan menggunakan metode getaran dilakukan dengan meninjau hubungan antara periode kuadrat dengan sumbu Y dan masa total sebagai sumbu X. Bisa lihat di sumbu X itu adalah masa total dan di sumbu Y adalah periode kuadrat. Sesuai dengan dasar teori rumus yang digunakan menghitung konstanta dalam metode getaran, bisa dilihat K sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat dikali masa total. Dengan menggunakan grafik hubungan periode kuadrat terhadap masa total, kita dapat menganalisis nilai konstanta. Dalam grafik linear Y sama dengan gradien X, gradien dapat didefinisikan sebagai perubahan pada sumbu Y dibagi perubahan pada sumbu X. Jadi dalam rumus bisa dikatakan sebagai M sama dengan delta Y per delta X. Nah, mohon maaf. Maka dapat dihitung nilai gradien masing-masing pegas dalam eksperimen ini. Gradien garis dapat ditulis dengan rumus gradien sama dengan T kuadrat per masa total. Jika disubstitusikan ke dalam rumus konstanta, maka didapatkan hubungan K sama dengan 4pi kuadrat per gradien. Hal ini menunjukkan bahwa nilai konstanta pegas berbanding terbalik dengan nilai gradien grafik. Nah, kita lanjut ke pegas A. Nah, pegas A ini memiliki nilai gradien sebesar 2,25 sekon kuadrat per kg per kilogram. Ini menunjukkan gradien yang lebih landai. Lebih landai itu maksudnya lebih panjang. Lebih panjang kan landai itu. Ya, pokoknya lebih panjang. Gradien ini menunjukkan bahwa pegas A lebih kaku. Penambahan massa tidak menyebabkan perubahan periode kuadrat yang drastis. Oleh karena itu, hal ini menghasilkan nilai konstanta yang besar, yaitu adalah 17,53 Nm. Menggunakan rumus K sama dengan 4pi kuadrat per gradien atau kisaran 3,829 Nm hingga 30,676 Nm jika menggunakan rumus ini. Jadi jika ini itu menurut gradien, jika ini menurut rumus standarnya. Nah, untuk pegas B memiliki nilai gradien sebesar 4,528 sekon kuadrat per kilogram. Ini menunjukkan bahwa gradien yang lebih curam, lebih kecil. Lebih curam lah. Gradien yang besar menandakan bahwa pegas ini lebih elastis. Sedikit penambahan massa memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan waktu putar. Oleh karena itu, hal ini menghasilkan nilai konstanta yang besar, yakni
Mohon maaf. Wah, ada typo nih, bukan besar ya, bukan besar, ini kecil saja. Mohon maaf sekali footage-nya terpotong karena saya tidak sengaja mengklik kayaknya kunci I yang meng-stop recordingnya. Kita lanjut aja. Jadi ini tentang bekas B memiliki nilai gradien sebesar 4,82 S pangkat S kuadrat per kilogram. Ini menunjukkan bahwa gradien yang lebih curam. Gradien yang besar menandakan bahwa bekas ini lebih elastis sedikit. Menambahkan massa memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan waktu getar. Oleh karena itu hal ini menghasilkan nilai konstanta yang lebih kecil, yaitu 8,72 Nm dengan menggunakan rumus gradien dan di kisaran 9,94 Nm hingga 11,71 Nm menggunakan rumus standarnya. Sudah saya cek lagi supaya tidak terpotong. Oke, aman aja. Lanjut aja. Ini sudah 10 menit ini udah kekat. Aslinya sudah selesai tadi, cuma yes, gak apa-apa. Lanjut aja. Linearitas yang ditunjukkan oleh garis regresi pada kedua bekas membuktikan bahwa hubungan antara kuadrat periode dan massa total adalah linear. Hal ini mengonfirmasi bahwa selama praktikum, bekas bekerja dalam batas elastisitasnya. Ada sedikit fluktuasi pada titik data memungkinkan disebabkan oleh human error dalam penggunaan stopwatch saat menghitung 10 kali getaran. Maksudnya itu saat bekas posisi ini dan jatuh, mungkin menghitung memencet stopwatchnya mungkin nggak pas, atau pengecekan saat footage-nya yang kurang pas, yaitu fluktuasi lah. Oke, lalu kita bandingkan konstanta hasil eksperimen 4 ini dengan konstanta hasil sebelumnya, eksperimen 3 pada massa beban 50 gram. Karena saya mohon maaf, yang di sini datanya yang sama, massa beban yang sama hanya di 50 gram. Oke, kita lanjut. Kita bisa lihat di sini pada bekas A eksperimen 3, kita massa beban ini mendapatkan gaya Newton sebesar 0,4905 dengan posisi akhir 2,2 cm, konstanta bekas 22,295. Dan hasil pengukuran konstanta B pada eksperimen 3 ini massa 50 gram. Nah, gaya 0,4909 sama dengan ini. Posisi akhir yaitu 3 cm dan konstanta bekas 9,81. Nah, selain menentukan konstanta melalui grafik, analisis dapat juga dilakukan dengan membandingkan hasil konstanta bekas yang diperoleh dari metode getaran eksperimen dengan hasil dari metode statik atau hukum. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil konstanta bekas yang diperoleh dari metode getaran dengan hasil dari metode statik atau hukum Hooke, yaitu di eksperimen 3. Dalam eksperimen 3 digunakan persamaan berikut. Bisa dilihat K sama dengan F, jadi F ini dikali X. X itu adalah posisi akhir dalam satuan meter. Ingat, berdasarkan data massa beban 50 gram, bekas A dengan menggunakan metode getaran menghasilkan nilai konstanta sebesar 25,024 Nm, sementara metode statik menghasilkan nilai 22,295 Nm. Perbedaan ini menghasilkan garat relatif sebesar 11,534%. Hal ini menunjukkan bahwa pada bekas A, metode getaran cenderung memberikan nilai konstanta yang sedikit lebih tinggi dibandingkan metode statik. Oke, masih terekam. Untuk bekas B, dengan massa beban yang sama, nilai konstanta dari metode getaran adalah 10,939 Nm, sedangkan dari metode statik adalah 9,81 Nm. Galat relatif yang diperoleh untuk bekas B adalah 10,882%. Sama seperti pada bekas A, nilai konstanta melalui metode getaran terpantau lebih besar daripada metode statik. Nah, dengan adanya galat relatif di sekitaran 10,882% untuk bekas B dan 11,534% untuk bekas A, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua metode memberikan hasil yang cukup konsisten, namun tetap ada deviasi. Nah, itu mengapa? Karena pertama, bekas mengalami osilasi yang dipengaruhi oleh massa bekas secara signifikan dibanding saat kondisi statis. Juga kembali lagi human error yang terjadi saat menggunakan stopwatch untuk metode getaran atau saat membaca skala Mistar. Skala Mistar ini lebih ke deviasinya eksperimen 3. Maupun juga ada hambatan udara untuk metode getaran.
pada eksperimen metode getaran. Tapi secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan nilai, kedua eksperimen secara konsisten menunjukkan bahwa pegas A memiliki konstanta yang lebih besar dibandingkan pegas B. Hal ini membuktikan bahwa karakteristik fisik pegas tetap terjaga meskipun diukur dengan metode yang berbeda. Lalu kesimpulannya adalah konstanta pegas telah berhasil ditentukan melalui metode getaran dengan menggunakan rumus K sama dengan 4pi kuadrat T kuadrat dikali massa total. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai konstanta pegas A yakni 17,53 Nm menggunakan rumus gradien atau kisaran 23,829 Nm hingga 30,676 Nm menggunakan rumus K sama dengan K menggunakan rumus standarnya dengan sama juga dengan B 8,72 Nm menggunakan rumus gradien atau di 9,99 Nm hingga 11,711 Nm menggunakan rumus K rumus standarnya. Terdapat juga perbedaan nilai konstanta antara metode getaran eksperimen 4 dan metode hukum Hooke yaitu di eksperimen 3. Pada sampel beban 50 gram, pegas A memiliki kadar relatif sebesar 11,53% dan pegas B sebesar 10,882%. Nilai pada metode getaran cenderung lebih tinggi yang disebabkan oleh pengaruh massa pegas yang ikut bergetar serta faktor dinamis lainnya yang tidak ada pada metode statik. Nah, eksperimen ini membuktikan bahwa massa total berbanding lurus dengan kuadrat periode. Semakin besar massa beban yang diberikan, maka periode getaran yang dihasilkan akan semakin besar juga. Hal ini terlihat jelas pada grafik di mana penambahan massa total menyebabkan peningkatan nilai periode kuadrat secara konsisten. Cek lagi. Oke, masih recording. Mohon maaf. Nilai periode secara konsisten. Konsep gerak harmonik atau GHS. Konsep gerak harmonik sederhana. Kenapa ada S-nya? Oke. Pada bekas telah terbukti keterangannya. Hal ini ditunjukkan oleh pola data pada grafik hubungan periode kuadrat terhadap massa total yang membentuk garis lurus linear. Linearitas ini mengonfirmasi bahwa gaya pemulih pada pegas bekerja sesuai dengan hukum Hooke dalam batas elastisitasnya selama proses osilasi berlangsung. Nah, bisa lihat nih referensinya, ada metode gasing dengan eksperimen untuk meninggalkan hasil belajar siswa pada konsep hukum Hooke, dan kita juga ada metode pengukuran konstanta pegas melalui osilasi harmonik dan hukum Hooke menggunakan perangkat microcontroller. Ini referensi saya. Oke, balik ke lampiran bisa dilihat ini ada nuris ngitung kalau nggak salah. Ini nuris ngitung, ini saya footage saat melakukan eksperimen menggunakan metode getaran. Nah, alat-alat yang kita gunakan itu pertama kita ada budak scientific kit percobaan untuk hukum Hooke. Bisa kita lihat linknya ada di Shopee. Kalau di websitenya ya tidak ada spesifikasinya, cuma di websitenya memang nggak ada berarti kalau salah. Ini bisa dilihat sini, ya itulah. Terus, nah kalau yang ini ada websitenya, ini di websitenya memang ada spesifikasinya. Ini Tafware Digipound timbangan, bisa dilihat. Atau nanti kita akan we'll do it later. Nah, ini rincian perhitungannya. Pertama kita menentukan konstanta rangkaian tunggal menggunakan metode getaran. Nah, bisa dilihat rangkaian tunggal pegas A itu sama dengan segini. Menggunakan misal 10 gram ya, nggak 50 gram aja. Nah, bisa dilihat ini kan sudah 4 kuadrat pangkat 2. Nah, ini itu T kuadratnya sesuai dengan data tadi, dan ini massa totalnya. Ingat, massa totalnya itu harus dalam bentuk kilogram. Itu kan masih gram. Kalau gram kan 120,5. Nah, kalau kilogram tinggal dibagi 1000, jadi 0,1205. Menghasilkan nah segitu. Nah, massa beban B sama, ini dia caranya dengan hasil segini. Nah, perhitungan nilai gradien ini pertama kita pegas A. Jadi nilai terbesar yang di sini itu ya ini pegas A dikurangi dengan nilai kecil ini, lalu per AX. AX-nya itu kan AX itu kalau tidak salah AX itu tadi apa? AX itu massa bebannya, ya massa beban tersebut massa beban terkecil menghasilkan ini nilai gradien untuk gas A, dan ini juga sedemikian nilai gradien untuk gas B. Apakah masih record? Masih recording. Nah,
Ini perhitungan konstanta menggunakan nilai gradien. Ini bisa dilihat ini 4pi kuadrat per gradien. Jadi 4pi kuadrat per gradiennya ini jadi Newton meternya 17,53. Untuk yang pegas B bisa dilihat di sini gradiennya segini dengan oleh karena itu mendapatkan hasil 8,72 Newton meter. Nah, ini untuk penentuan nilai gaya ini cuma khusus untuk yang eksperimen 3. Bisa dilihat ini tadi kan mendapatkan gramnya kan 50 gram. Jadi kalau dijadikan kilogram 0,05 dikurangi oleh massa gravitasi. Yaitu bisa didapatkan hasil sekitar segitu. Nah, konstantanya tinggal menggunakan rumus K sama dengan F per X. Ya, ini bisa dilihat ini hasil gayanya, terus dikurangi dengan posisi akhir mendapatkan hasil segini. Ini juga dikurangi gayanya mendapatkan hasil segini. Oke. Nah, untuk galat relatif kita bisa menghitung dengan hasil konstanta pada eksperimen 4 dikurangi dengan eksperimen 3 per eksperimen 4 dikurangi dengan eksperimen 3 terus dibagi 2 lalu dikali 1%. Bisa dilihat di sini ya 25 konstantanya hasil ya ini yang 50 dikurangi dengan konstanta hasil ya ini konstanta hasil eksperimen 3 lalu dibagi dengan penjumlahannya bagi 2 dikali 100% sama dengan 11,534%. Oke, sedemikian sama juga prosesnya untuk yang terakhir, yaitu pegas B. Galat relatifnya sekitar segitu. Baik, sekian dari penjelasan laporan praktikum eksperimen 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Oh, ini. Stop.